Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Atela Fajri dengan NIM 333240100. Praktikan statistika 1 dari kelompok 22 SIP 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan persoalan statistika deskriptif menggunakan 3 buah software, yaitu Microsoft Excel, Minitab, dan RStudio. Lanjut kita ke soalnya. Oke. Di soal dijelaskan, CV Osik Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Oke, untuk penyelesaian pertama, di sini saya menggunakan software Microsoft Excel. Untuk langkah pertamanya, kita harus menginput data yang ada pada soal. Nah, di sini saya sudah menginput datanya, di mana di sini ada pengiriman sebanyak 12, lalu di sini ada waktu tempuh dalam satuan menit. Oke, selanjutnya di sini kita ke menu bar, lalu kita pilih menu data, kita pilih data analis. Nah, di sini kita pilih descriptive statistics. Klik OK. Untuk input range-nya, di sini kita pilih di waktu tempuh pengiriman 1 sampai 12, yaitu di B2 sampai B13. Enter. Dan output optionnya kita pilih output range. Dan output range-nya ini bebas, di sini saya pilih di kolom B. Enter. Dan summary statistiknya kita checklist. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka hasil yang didapat dari data yang kita input sebelumnya, yaitu mediannya sebesar 46,75, ini ada median sebesar 46,5, ini ada modus sebesar 45, standar deviasinya 2,63, variansi 6,93, kurtosisnya negatif 0,15, skewness-nya 0,61, range-nya 9, nilai minimumnya 43, dan data maksimumnya 52. Oke, untuk penyelesaian selanjutnya, sini saya menggunakan software Minitab. Untuk langkah awalnya, kita harus menginputkan data pada soal ke dalam Minitab. Untuk mempermudahnya, kita bisa menyalin data dari file Excel yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jika sudah diinput ke dalam Minitab, selanjutnya, sini saya akan mencari statistika deskriptif dari data yang telah saya input dengan cara ke menu Start, lalu Basic Statistics. Ini kita pilih Display Descriptive Statistics. Oke. Lalu untuk variabelnya di sini kita pilih C2, yang mana itu adalah waktu tempuh. Lalu kita ke menu statistik. Nah, pada bagian ini kita harus men-checklist apa saja yang ingin kita cari atau kita peroleh nantinya. Oke, jika sudah, sini bisa kita klik OK, lalu OK lagi. Oke, akan didapat statistika deskriptifnya sebagai berikut. Selanjutnya, di sini saya akan membuat grafik histogram dengan cara kita ke menu graph, lalu kita pilih histogram, pilih yang simple, klik OK. Dan untuk variabel grafiknya kita pilih C2, yaitu waktu tempuh. Klik OK. Nah, akan diperoleh bentuk histogram sebagai berikut, di mana untuk
interval 42,5 sampai 43,5 memiliki frekuensi sebanyak satu. Lalu untuk interval 43,5 dan sampai 44,5 juga memiliki frekuensi sebanyak satu. Lalu di interval 44,5 sampai 45,5 memiliki frekuensi sebesar 3. Lalu di interval 45,5 sampai 46,5 memiliki interval sebanyak satu. Lalu di interval 46,5 sampai 47,5 memiliki frekuensi sebanyak 2. Sini interval 47,5 sampai 44,5 memiliki frekuensi sebesar satu. Lalu di sini pada interval 48,5 sampai 49,5 memiliki interval sebanyak satu. Lalu di interval pada interval 49,5 sampai 50,5 memiliki frekuensi sebanyak satu. Dan yang terakhir pada interval 51,5 sampai 52,5 memiliki frekuensi besar satu. Selanjutnya di sini kita akan membuat box plot dari data yang kita masukkan. Dengan cara yang sama kita ke menu graph, lalu kita pilih box plot ini, kita pilih yang one y, yang simple, kita pakai. Nah, dan untuk variabel grafiknya kita pilih yang C2 output input, klik OK. Nah, ini adalah box plot dari data yang kita punya. Dan di mana di sini ada Q1 sama dengan 45, itu berada di sini. Lalu ada median atau Q2 sebesar 46,5, itu ada di sini. Terakhir itu ada Q3 sebesar 48,75, ya, itu ada di sini. Nah, terakhir pada software ini kita juga akan membuat bar chart, itu dengan ke menu graph, lalu kita pilih bar chart. Dan bars representnya kita ubah ke value from a table. Lalu kita pilih yang simple. Klik OK. Dan untuk variabel grafiknya kita pilih C2, itu waktu tempuh, dan kategori variabelnya kita pilih yang C1, itu pengiriman. Sudah, kita klik OK. Oke, dan itu adalah bar chart yang dihasilkan dari data yang kita masukkan. Oke, untuk cara penyelesaian yang terakhir, di sini saya menggunakan software RStudio. Pertama, kita buat project baru terlebih dahulu dengan mengklik menu File, New Project, lalu pilih Existing Directory, lalu kita pilih folder yang berisikan file Excel yang telah kita buat sebelumnya. Lalu Create Project. Oke, jika sudah, di sini kita akan membuat file baru dengan mengklik Ctrl+N. Selanjutnya untuk mempercepat langkah-langkah, di sini saya sudah membuatkan sintaks-sintaks yang diperlukan untuk mencari statistika deskriptif pada RStudio. Ya, langkah awal di sini kita perlu menginstal package bernama readxl, yang mana package ini berfungsi agar kita dapat menggunakan atau mengambil data-data dari file Excel yang dibuat sebelumnya. Lalu di sini kita mendefinisikan to-stat modul 1 sebagai data 1. Oleh karena itu, kita harus meletakkan file RStudio di dalam satu folder yang memuat file Excel-nya juga. Lalu kita run. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai min, max, mean, dan kuartil. Oke, tenang. Ini kita memperoleh nilai minnya sebesar 43, nilai maxnya sebesar 52, meannya sebesar 46,75, median sebesar 46,5. Nah, di bagian kuartil ini kenapa saya menggunakan 0,25, 0,5, dan 0,75? Ini menggambarkan bahwa 25%, 50%, dan 75% data berada di bawah
nilai yang akan dihasilkan nantinya. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 25%, 25% data berada di bawah 45, lalu 50% data berada di bawah 46, dan 75% data berada di bawah 48. Oke, selanjutnya kita akan mencari varian dan range. Kan? Oke, sini kita mendapatkan nilai variansinya sebesar 6,9 dan range-nya sebesar 43 dari nilai min dan 52 dari nilai maksnya, maka diperoleh nilai range-nya sebesar 9. Lalu kita akan mencari modus dari data yang kita buat. Oke, pada modus ini kita menggunakan sintaks Wijmax, mana sintaks Wijmax ini digunakan untuk mencari data dengan nilai frekuensi tertinggi atau data yang paling banyak muncul. Kan? Nah, sini kita dapat modus yaitu 45, di mana frekuensi dari data ini adalah sebanyak 3 kali. Artinya dia paling banyak muncul. Lalu kita di sini akan menghitung skewness dan kurtosis. Sebelum kita menghitung nilai skewness dan kurtosis, di sini kita perlu menginstal package bernama E1071. Package ini digunakan untuk analisis statistik dan permodelan data yang membantu dalam memproses data secara otomatis dan mendapatkan pola atau prediksi dari data tersebut. Yang dimana dalam hal ini adalah untuk mencari nilai skewness dan kurtosis. Jadi kita run. Oke, sini kita mendapatkan skewness sebesar 0,4 dan 0,61. Lalu di sini kurtosis sebesar negatif 0,15. Dan selanjutnya kita akan membuat histogram. Oke, untuk membuat histogram, sini ada main. Main ini berfungsi untuk memberi label histogram yang akan kita buat nantinya. Lalu di sini ada xlab, ini untuk memberikan label pada sumbu x atau sumbu horizontal. Lalu ada ylab di sini untuk memberikan label pada sumbu vertikal atau sumbu y. Di sini ada color. Color di sini untuk memberikan warna pada batang histogram. Lalu border ini untuk memberikan warna pada garis tepi batang histogram. Dan, oke, di histogram ini kita dapat melihat bahwa pada interval 42 sampai 44 memiliki frekuensi sebanyak 2. Lalu pada interval 44 sampai 46 memiliki frekuensi sebanyak 4. Lalu pada interval 46 sampai 48 memiliki frekuensi sebanyak 3. Pada interval 48 dan 5 sampai 50 memiliki frekuensi sebanyak 2. Dan yang terakhir pada interval 50 sampai 52 memiliki interval sebanyak 1. Memiliki frekuensi sebanyak 1. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat box plot pada RStudio. Sebelum membuat box plot, kita perlu mendefinisikan nilai kuartil terlebih dahulu, yang mana ini diperlukan untuk mensupport sintaks yang akan kita gunakan untuk membuat box plot nantinya. Oke, ini length, ada sintaks length. Sintaks length di sini berfungsi untuk mengetahui ada berapa elemen dalam satu variabel. Variabel yang dimaksud di sini adalah waktu tempuh. Oke. Selanjutnya di sini ada while-in. While-in di sini adalah rentang untuk sumbu vertikal atau sumbu Y. Sini rentangnya adalah nilai minimal dari waktu tempuh sampai maksimal dari waktu tempuh. Kita run.
Oke, selanjutnya di sini kita dapat melihat box plot yang dihasilkan. Oke, di sini ada Q1 yaitu sebesar 45, lalu di sini ada Q2 atau mediannya sebesar 46,5, dan yang terakhir di sini ada Q3 sebesar 48,75. Oke, here kita akan membuat bar chart pada RStudio. Oke, di sini ada filing. Filing di sini juga untuk rentang dari sumbu vertikal sendiri atau sumbu Y-nya itu adalah 0 sampai 60 karena di sini nilai maksimal yang kita punya adalah sebesar 52. Oke, kita klikkan, dan ini adalah bar plot yang dihasilkan dari data yang telah kita input. Oke, berdasarkan pengolahan data waktu tempuh pengiriman yang diselesaikan menggunakan software Microsoft Excel, Minitab, dan RStudio, diperoleh data minimal sebesar 43, lalu data maksimal 52, mean 46,75, median 46,5, modus 45, kuartil 1 45, kuartil 2 46,5, kuartil 3 48,75, range 9, variansi 6,93, standar deviasi 2,63, skewness 0,61, kurtosis negatif 0,15. Di sini diperoleh nilai skewness sebesar 0,61, yang artinya lebih besar dari 0, sehingga menunjukkan plot dari distribusi tersebut akan miring ke sebelah kiri dengan ekor distribusi memanjang ke kanan, dengan ditandai dengan nilai rata-rata atau mean lebih besar dari median dan modus. Di sini terbukti ya nilai mean yaitu 46,75 lebih besar dari nilai median 46,5 dan nilai modus 45. Kemudian, nilai kurtosis di sini menunjukkan nilai negatif 0,15 atau lebih kecil dari 3. Maka karakteristik distribusi dari permasalahan ini adalah Platy-Kutrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.